Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengertian analisis SWOT dan cara menggunakannya. Adik-adik, pernahkah Anda melihat sebuah bisnis yang gagal tanpa penyebab yang jelas? Jika ya, mungkin bisnis tersebut belum menjalankan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu faktor paling penting dalam menganalisa kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman bagi sebuah bisnis. Ketika kamu hendak memulai bisnis, kamu membutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, nama brand, budget, ada baiknya jika kamu juga memperkirakan di mana posisimu jika dibandingkan dengan para kompetitor. Bagi kamu yang pernah atau sedang mempelajari dunia marketing, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan teknik analisis yang satu ini, yaitu analisa SWOT. Dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian analisis SWOT, faktor-faktor, serta contoh analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisa SWOT adalah metode analisis sederhana tapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Dengan menggunakan metode SWOT ini, kamu dapat merancang strategi yang tepat untuk membuat bisnismu lebih unggul dibanding para kompetitor. Berikut gambaran singkat mengenai apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam analisa SWOT. S atau strength, hal yang bisnismu dapat lakukan dengan baik. Yang kedua, kualitas yang membedakan bisnismu dari kompetitor. Yang ketiga, sumber daya internal seperti staff atau kru yang mumpuni, lokasi toko yang strategis, atau website Anda memiliki tampilan dan kemudahan dalam penggunaan, atau mungkin followermu banyak sekali, sehingga bisa menjadi calon pembeli potensial. Yang keempat, keunggulan teknis seperti teknologi yang lebih terkini, keterjangkauan pada konsumen, dan lain sebagainya. Adapun yang berikutnya adalah W atau weakness. Yang pertama adalah hal yang tidak dimiliki bisnismu dibandingkan dengan kompetitor. Terus yang kedua, aspek bisnismu yang lebih buruk dibandingkan kompetitor. Itu juga harus kita ketahui. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti modal, lokasi toko, jumlah staf, SDM, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor unik penjualan yang belum cukup kuat. Adapun yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama, kesempatan untuk mendapat target pasar yang belum terjamah. Yang kedua, jumlah kompetitor di daerahmu yang masih sedikit. Berarti menjadi kesempatan bagi bisnis Anda. Yang ketiga, kebutuhan pasar baru untuk produk yang kamu jual. Dan yang keempat, adanya tenaga-tenaga kreatif muda yang berminat dengan industri kamu. Adapun bagian yang keempat yaitu T, threat. Yang pertama, kompetitor yang sedang berkembang. Terus perubahan regulasi stop pemerintah yang berdampak pada usahamu. Terus yang ketiga, image publik yang kurang baik terhadap bisnismu, atau review buruk dari pelanggan-pelanggan awal. Nah, apa manfaat analisis SWOT untuk bisnis? Ini perlu kita ketahui. Secara umum, kegunaan analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan,
peluang, opportunity, dan ancaman, threat, dalam sebuah bisnis atau usaha. Berikut kegunaan analisis metode SWOT secara terperinci. Yang pertama, mengoptimalkan keunggulan strength sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Yang kedua, mengatasi kelemahan atau weakness yang dapat mengurangi keuntungan bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi peluang opportunities yang dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Dan yang keempat, mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau kendala bisnis yang disebabkan oleh ancaman atau threat. Berikutnya kita bahas faktor-faktor dalam analisa SWOT. Jika diperinci lebih lanjut, analisis SWOT ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam metode SWOT, faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh bisnismu dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar. Faktor internal ini terdiri dari strength dan weakness. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari opportunity dan threat. Strength merupakan kekuatan bisnismu, seperti kualitas, lokasi, atau unsur lain yang membuatmu lebih unggul dibanding kompetitor. Buatlah daftar kekuatan sebanyak-banyaknya, sehingga kamu bisa mengetahui apa yang membedakan bisnismu dengan bisnis serupa yang mirip dengan milikmu. Tujuannya agar kamu mempunyai authenticity atau ciri khas yang membuatmu berbeda dari kompetitor dengan ide bisnis sejenis. Weakness adalah kelemahan bisnismu jika dibandingkan dengan kompetitor. Perkirakan segala kekurangan yang kamu miliki agar ketika hendak melakukan promosi, kamu bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman, sehingga tidak menyinggung kelemahan yang dimiliki oleh bisnismu. Akan lebih baik jika kamu bisa memanfaatkan kekuranganmu menjadi kelebihan pada strategi periklananmu. Sebagai contoh, Gojek secara gamblang mengakui bahwa informasi mengenai pelatihan mitra atau asuransi sebagai topik yang kurang penting. Tetapi mereka tetap membuat iklan khusus mengenai topik tersebut dengan tujuan mempromosikan campaign. Opportunity adalah peluang yang bisa kamu raih setelah menganalisis posisimu melalui dua faktor internal di atas. Peluang juga bisa kamu tentukan melalui perhitungan budget yang akan kamu keluarkan untuk melakukan promosi atau iklan tertentu. Buatlah perencanaan program di awal pembuatan bisnis yang bisa kamu perbarui setiap 3-6 bulan sekali, agar kamu dapat menganalisis program mana yang efisien untuk kamu gunakan ke depannya. Threat atau ancaman dalam metode SWOT mengarah ke masa depan bisnismu berdasarkan keputusan yang kamu ambil saat ini. Ada juga beberapa hal yang perlu kamu perhitungkan dan masukkan dalam kolom threat, seperti ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, break-even point atau titik balik modal bisnis. Meski terlihat seperti langkah-langkah yang hanya bisa diaplikasikan pada pebisnis yang hendak memulai bisnis mereka, sebenarnya teknik analisis ini juga bisa kamu gunakan pada bisnis yang sedang dalam proses pengembangan. Kamu seharusnya sudah bisa menggunakan data analisis bisnismu untuk menentukan kekuatan apa yang membuat bisnismu lebih unggul dibanding kompetitor lain. Lalu, kamu juga bisa menemukan kelemahan bisnismu dengan menanyakan langsung kepada pelanggan atau konsumen melalui testimoni atau survei. Selanjutnya, peluang dan ancaman juga merupakan dua hal penting yang bisa kamu analisis agar kamu bisa mencari sendiri peluang bisnismu serta mempersiapkan segala ancaman yang mungkin akan kamu hadapi. Pertanyaan-pertanyaan seputar analisis SWOT. Setelah kamu memahami pengertian masing-masing huruf dari kata SWOT,
inilah waktunya kamu memulai merancang analisis terhadap bisnismu sendiri. Tidak hanya perlu memahami kegunaannya, kamu juga perlu mengerti apa saja yang harus kamu tulis nantinya dalam analisismu. Berikutnya adalah daftar pertanyaan yang sebaiknya bisa kamu jawab untuk menganalisis bisnismu. Kita mulai dari strength. Apa yang membedakan bisnismu dengan bisnis lain? Keunggulan apa yang dimiliki bisnismu dibanding yang lainnya? Lalu, apa yang akan dilihat oleh konsumen sebagai suatu kelebihan? Berikutnya untuk weakness. Faktor apa yang membuat kompetitor unggul daripada bisnismu? Faktor apa yang membuat kompetitor lebih unggul daripada bisnismu? Apa saja kelebihan kompetitor yang tidak sesuai dengan prinsip bisnismu? Apakah keunikan bisnis buatanmu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan ideal? Berikutnya pertanyaan-pertanyaan untuk opportunity. Bisa berupa kesempatan apa yang bisa diraih saat ini? Terus, apakah perkembangan tren saat ini sesuai dengan bisnismu? Jika ya, bagus. Tapi jika tidak, mungkin kamu perlu meningkatkan brand awareness atau lakukan improvisasi sehingga brand mulah yang menjadi pelopor suatu tren atau menjadi trend setter. Berikutnya untuk threat, apa yang dipikirkan oleh kompetitor yang bisa menjadi ancaman buat bisnismu. Lalu hambatan apa saja yang kemungkinan akan menghambat bisnismu. Apakah ada aturan pemerintah yang dapat memperlambat perkembangan bisnis? Kita juga perlu mempelajari terkait ini. Oke, berikutnya kita akan berusaha untuk memahami lebih dalam tentang analisis SWOT melalui kedua faktor yang sudah dijelaskan dengan contoh-contoh yang kita temui di sekitar kita. Kita ambil contoh aja, misalkan Gojek gitu ya. Layanan penyedia jasa ojek online ini merupakan salah satu perusahaan unicorn startup di Indonesia. Keberhasilan Gojek ini tak lepas dari tujuan bisnisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kala ini. Oke, kita simak analisis SWOT untuk Gojek berikut ini. Strength. Kekuatannya adalah bisnis ini penting dalam menunjang pergerakan aktivitas masyarakat sehari-hari dan selalu dibutuhkan. Yang kedua, untuk strength-nya adalah sangat efisien digunakan bagi masyarakat. Dan bisnis ini yang awalnya hanya melayani antar jemput gitu ya. Namun sekarang dikembangkan layanan yang beragam. Selain opsi transport, pengguna bisa memesan makanan, bisa disuruh belanja, bisa diminta mengirim barang, ya, menggantikan fungsi dari kurir atau Pak Pos ya. Dan semuanya dengan Gojek. Jumlah mitra pengemudi atau driver yang banyak. Dan ini juga menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan pekerjaan. Di mana untuk menjadi seorang driver Gojek ini tidak perlu ada keahlian khusus ya. Hampir semua orang bisa menjangkau asalkan bisa mengikuti rule dan syarat-syarat yang diberikan Gojek. Artinya kekuatan dari Gojek ini adalah membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun di balik itu masih ada kelemahan atau weakness. Ya. Yang pertama, baik pengguna, mitra atau driver ini harus memiliki akses internet yang memadai. Otomatis juga tidak semua daerah bisa menggunakan karena pemerataan internet di Indonesia juga masih belum memadai. Tidak semua daerah terjangkau. Namun kota-kota besar sudah ada Gojek. Yang kedua kelemahannya adalah perusahaan sangat bergantung pada mitra pengemudi. Kita tahu bahwa driver itu adalah
bukan diposisikan sebagai pegawai, di mana kalau pegawai ada ikatan, terus yang kedua juga ada asuransi, ada kontrak dan lain sebagainya. Tapi di sini ini posisinya adalah sebagai mitra, dan Gojek tidak bisa melaksanakan semua kegiatannya tanpa adanya mitra ini. Ya. Beda kalau yang di luar negeri ya, di mana sudah dikembangkan menggunakan drone untuk antar barang misalkan. Nah, itu sudah keterikatan dengan driver sudah mulai berkurang. Ya, jadi perusahaan bisa mengandalkan mesin. Ya. Tapi di sini masih belum. Terus yang berikutnya masih merupakan weakness ya. Kejahatan dari oknum yang mengatasnamakan perusahaan ini dapat berpengaruh besar pada kepercayaan pelanggan menggunakan transportasi online Gojek. Ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai ya, ada berita tentang tindak kejahatan, ya, yang mana modusnya adalah menggunakan aplikasi ini. Berikutnya opportunity, memberi peluang untuk meningkatkan taraf hidup mitra pengemudi. Ini saya jumpai ada beberapa teman saya yang akhirnya bisa mandiri, bahkan mengandalkan untuk penghidupannya mengandalkan pada usaha ini. Bahkan ada teman saya yang akhirnya berani menikah, ya, itu setelah menjadi driver. Ya. Kebetulan dia waktu itu lagi rame ya mendapatkan banyak order. Ya. Kebetulan waktu hari raya di mana driver Gojek banyak yang absen karena berhari raya. Nah, teman saya ini memilih peluang itu. Ya. Dia nggak ngambil hari rayanya, dia sibuk untuk menerima orderan. Ya. Nah, waktu itu banyak sekali yang minta untuk diantar ke luar kota dalam satu hari itu. Ya. Karena drivernya sedikit, sementara permintaannya sangat tinggi, akhirnya waktu itu ada tarif. Ya. Tarifnya naik berkali lipat. Ya. Dan masyarakat pun mau, ya, terutama untuk orang-orang yang dari luar kota. Ya, akhirnya mau nggak mau harus menggunakan layanan ini. Dan teman saya waktu itu dapat penghasilan dalam beberapa hari di waktu hari raya Idul Fitri itu hampir ya kisaran belasan juta ya, karena beberapa hari. Nah, berangkat dari situ akhirnya dia berani langsung menikah. Ya. Terus opportunity yang kedua, dapat mengembangkan layanan ke daerah-daerah lainnya. Termasuk yang ketiga, berpeluang merambah ke sektor bisnis lainnya. Contohnya ada GoPay untuk opsi pembayaran elektronik, sehingga menciptakan kemudahan bertransaksi. Ada juga bisnis misalkan layanan kebersihan, GoClean, bahkan layanan untuk kebugaran tubuh seperti Go Massage ya, untuk layanan pijat, ya, ada di aplikasi tersebut. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang di backup dengan menggunakan aplikasi Gojek. Ya. Yang keempat, treat ya. Nah, ini yang terkait dengan ancaman, yaitu adanya regulasi hukum yang mengatur transportasi online ini bisa berubah di kemudian hari. Ya. Bahkan ancaman dari mitra pun juga ada ya. Kita pernah melihat di pemberitaan bahwa para mitra Gojek itu mengajukan protes ya, mulai dari tarif minimal ya, dulu sempat ya untuk pengantaran sekian meter atau sekian kilometer itu hanya dihargai Rp1.000 ya. Ini tentunya berat untuk Gojek ya, untuk mitranya. Sampai terjadi demo, akhirnya muncullah regulasi bahwa ada tarif minimal. Ya, kalau tidak salah sekitar 10.000 ya. Jauh dekat ya, dekat atau di bawah minimal berapa kilometer itu tarifnya tetap 10.000 atau 6.000. Ya. Lalu ketika sudah melewati jarak minimal baru dihitung per kilometernya. Dan karena ini ya termasuk aplikasi baru, ada banyak ya
ada banyak ancaman-ancaman, termasuk yang awal-awal dulu adanya grup-grup yang tidak setuju dengan adanya Gojek ya, termasuk transportasi konvensional ya, yang mereka merasa ladang pencarinya direbut oleh mitra Gojek. Ya, akhirnya muncullah benturan-benturan di masyarakat sesama pelaku transportasi. Ya. Nah ini walaupun akhirnya kemudian hari masalah ini bisa terselesaikan. Berikutnya Gojek ini tidak sendiri ya. Ada beberapa kompetitor yang juga menawarkan layanan yang serupa. Ya, bahkan kompetitor-kompetitor baru yang tergiur dengan kue yang manis ini ya. Nah ini ada banyak sekali tantangan atau ancaman, misalkan pemberian tarif atau banyak diskon atau harga yang lebih bersaing ya, sehingga pengguna akhirnya memilih menggunakan jasa transportasi online yang lain ya. Apalagi tidak ada ikatan ya, seorang user bisa saja menginstal beberapa aplikasi layanan online, transportasi online seperti ini. Dan ketika dia mendapatkan ada dengan jarak yang sama, sebelum dia memesan ya, dia akan menghitung dulu kalau menggunakan Gojek berapa tarifnya, menggunakan Grab atau menggunakan layanan lokal tapi juga online yang lain. Ternyata harganya lebih miring atau sedang ada diskon. Nah ini menjadi ancaman bagi Gojek ya. Terus masih ada ancaman yang lain, yaitu di beberapa daerah ini ada yang tidak mengizinkan transportasi online beroperasi ya, karena alasnya adalah untuk memproteksi sehingga layanan konven tetap bisa berjalan ya. Nah ini juga menjadi salah satu hambatan bagi Gojek dan mitra pengemudi. Oke, ternyata analisis SWOT tidak sulit ya. Jadi kita cukup mengidentifikasi dari kekuatannya, dari kelemahannya, dari opportunity dan dari ancaman bagi bisnis kita. Nah, dari analisis itu kita bisa digunakan untuk menjadi kebijakan-kebijakan atau untuk menjadi mencari jurus-jurus baru agar bisnis kita bisa eksis dan bisa berkembang. Selain menggunakan analisis SWOT, jangan lupa untuk membangun image dan profil bisnis yang berintegritas dan kredibel agar mudah untuk menemukan pelanggan. Baiklah, itu tadi tentang analisis SWOT. Nanti akan ada tugas yang saya kirimkan di VLM. Silakan dikerjakan sesuai dengan topik bisnis Anda masing-masing. Atau Anda bisa mengambil dari contoh bisnis yang sudah ada untuk dipelajari, untuk dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.